Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Merdeka. Mungkin 1-2 hari ini itulah yang sering kita dengar. Ada banyak slogan, semboyan yang 1-2 hari ini kita menyimaknya. Indonesia tangguh, Indonesia bisa, Indonesia tumbuh. Saudara-saudara, kemarin kita bersama-sama merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kalau usia manusia memang sudah sepuh, sudah kakek atau nenek. Saudara-saudara, seorang menjadi kakek atau nenek bertambah usia tidak otomatis ia bertambah bijak, bertambah arif, bertambah rendah hati. Bisa jadi kebalikannya. Oleh karena kita juga banyak mendengar ucapan selorohan yang mengatakan kalau sudah tua itu biasanya kembali kepada sifat kekanak-kanakan, makin ingin diperhatikan, makin ingin segalanya buat dirinya. Kita lalai sedikit, maka yang terjadi adalah omelan dan seterusnya. Bukankah itu sifat kekanak-kanakan katanya? Bisa ya, bisa juga tidak. Saudara, sekali lagi tidak otomatis. Orang bertambah usia, bertambah dewasa, bertambah umurnya itu, otomatis bertambah bijak, bertambah baik, bertambah arif, bertambah imannya. Belum tentu. Harus ada upaya dari diri kita untuk terus belajar, dan belajar. Hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Belajar tentang kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum bersama-sama membaca Alkitab, merenungkan bagian firman Tuhan di momen kemerdekaan yang sekarang kita hadapi ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk Indonesia, untuk negara kami, tanah air tercinta ini. Kami boleh dilahirkan di sini, menikmati udara di sini, hidup dan bahkan mungkin mati pun di sini, di Indonesia. Oleh karena itu ya Bapa, berikanlah kearifan buat kami semua, untuk kami boleh menyikapi kehidupan bersama-sama dengan teman sebangsa kami, bersama-sama dengan orang lain yang beragam ini, supaya kehidupan kami pun boleh memberikan kontribusi, memberikan berkat bagi bangsa ini. Firman Tuhan yang akan kami renungkan malam hari ini, biarlah Tuhan menolong dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami paham dan mengerti. Dan apa yang kami paham dan mengerti ini kami lakukan, kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, saya mengingatkan tema kita bersama-sama yang akan kita gumuli hari ini adalah hidup berhikmat. Hidup berhikmat dalam masa pandemi COVID-19. Bacaannya terambil dari Amsal 9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Amsal pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian. Hikmat
telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Saudara-saudara, hidup berhikmat dalam masa pandemi COVID-19. Saya kira mungkin ya, Anda sudah bosan dengar pandemi COVID-19, mendengar kata vaksinasi, mendengar kata yang terpapar, mendengar kata isolasi mandiri, dan seterusnya. Barangkali kita juga sudah kesal, sudah muak dengan berita-berita tersebut. Betapa tidak? Ini udah tahun kedua kita ada dalam suasana yang kian tidak menentu. Saudara-saudara, apakah kalau dikaitkan dengan merdeka, apakah kemudian kita antusias memakikan merdeka? Ada orang mengatakan enggak kok. Buat bernapas aja kita ditutupi pakai masker. Buat keluar rumah kita harus ngurus ini dan itu. Kemarin PPKM darurat diubah menjadi PPKM level pertama, kedua, ketiga, keempat. Entah apa lagi. Istilah yang berubah-ubah dan seterusnya. Yang intinya sebenarnya membatasi ruang gerak kita. Kita tidak sebebas dulu, bahkan untuk pergi ke gereja bersama-sama berkumpul saja. Saat ini kita harus menahan diri. Apanya yang merdeka? Betapa kemudian kita mengatakan dan mengkambing hitamkan ini dasar nih COVID-19 merusak segala sesuatunya. Oke, saudara-saudara. Barangkali itu yang menjadi keluhan banyak orang. Bisa jadi keluhan Anda, keluhan saya juga saat ini. Nah, bagaimana sebetulnya kita menyikapi, kita berhikmat dalam suasana yang seperti ini? Jelas firman Tuhan kalau kita telusuri Amsal ini, barangkali memang penulisnya belum mengenal apa itu pandemi, apalagi COVID-19. Firman Tuhan ini sebetulnya berada dalam segala kondisi, segala situasi, tinggal kita mengaplikasikan, menerapkannya saja. Saudara-saudara, kalau saya membaca, merenungkan bagian yang tadi saya baca sampaikan kepada saudara, ada tipe manusia yang mau diajar berhikmat, tapi ada juga manusia yang disebut bodoh. Saudara-saudara, pengertian bodoh tentu bukan IQ-nya yang rendah, kurang gizi, lalu kemudian nalarnya ada sesuatu yang di bawah standar, bukan itu. Tapi yang dimasukkan dengan bodoh adalah orang yang tidak mau belajar. Orang yang tidak mau mendengar didikan yang benar. Orang yang kekeh
dengan pendiriannya. Orang yang tidak mau dibentuk. Nah, apakah kita menjadi bagian dari orang-orang seperti ini? Gampang menyirikannya sebenarnya. Saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini yang disebutkan bodoh ini adalah orang yang kemudian sadar bahwa dirinya itu harus bertumbuh, sadar bahwa selama ini apa yang dilakukannya tidak tepat atau salah, lalu kemudian karena dia merasa bahwa saya sudah nyaman seperti ini, ngapain berubah? Oleh karena itu lontaran-lontaran atau ucapan-ucapannya ketika ia diajak untuk belajar, untuk berubah, ia selalu mengatakan, gua mah dari dulu udah seperti ini. Memang aku seperti ini kok. Ya, kamu harus ngerti dong kalau saya seperti ini. Saudara-saudara, inilah sebetulnya adalah ciri-ciri, tanda-tanda orang yang enggan untuk mengalami perubahan yang lebih baik. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mengalami hal-hal yang lebih baik? Ya, salah satunya adalah terus-menerus mau dibentuk, mau belajar. Dalam hari ini belajar firman Tuhan, belajar kebenaran. Nah, untuk itu sebetulnya Tuhan sudah menawarkan begitu rupa. Saya melihat bagian ini adalah tawaran yang sangat indah. Tawaran orang untuk belajar, untuk berhikmat itu luar biasa indahnya. Diberikan kesempatan oleh Tuhan. Contohnya apa? Ya ini, saudara-saudara. Hikmat telah mendirikan rumahnya, bayangkan. Jadi ini adalah bentuk gambaran, personifikasi gitu ya. Gambaran untuk menjelaskan lebih jelas. Kan hikmat itu abstrak toh. Ya, kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa merabanya, tetapi merasakannya. Kalau Anda bergaul dengan orang yang berhikmat, bawaannya adem dah. Ngomongannya itu adem gitu ya. Ngomongannya itu membawa kesejukan, bukan membawa provokasi, bukan menghasut, bukan menggurui, membodoh-bodohi. Sama sekali tidak begitu. Nah, hikmat ini kemudian digambarkan. Supaya menjadi jelas, nyata digambarkan seperti ini. Hikmat mendirikan rumahnya. Jadi ada sebuah rumah. Kita bayangkan hikmat itu adalah bangunan rumah. Rumah yang bagaimana katanya? Menegakkan ketujuh tiangnya. 7, ingat, dalam budaya Yahudi itu angka yang sempurna nih. Ada tiangnya 7, berarti itu kokoh. Berarti rumah itu aman. Rumah itu baik. Nah, hikmat ketika digambarkan dengan ini, hikmat itu kokoh. Hikmat itu kuat. Cukup ruangan yang luas. Hikmat mau mengajar seperti itu, memberikan ruang, memberikan tempat. Sudah ada nih tempatnya. Tuhan menyediakan itu untuk Anda dan saya belajar. Lalu apa? Sesudah mendirikan rumah dengan kokoh, dengan kuat, dengan ruangan yang memadai, lalu di sana dikatakan memotong ya. Memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota. Ini persiapan luar biasa. Sudah rumah yang indah, yang kokoh kuat. Lalu kemudian tuan rumahnya menyediakan hidangan yang lezat. Ada hewan, ada peliharaan yang dipotong lalu dicampur anggur. Wah, ini sebuah hidangan yang luar biasa. Lalu kemudian pelayan perempuan ini diutusnya untuk berseru katanya ya. Berseru di tempat-tempat tinggi di kota. Seruannya apa? Adalah undangan. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Saudara-saudara, ini undangan yang luar biasa. Ada sebuah perjamuan, saya bayangkan.
Hidangannya sangat istimewa. Tadi di rumah yang kokoh kuat itu. Ini bayangkan sebuah gambaran ya. Ada roti, ada ternaknya dipotong, lalu dicampur dengan anggur. Wah, rasanya lezat sekali. Ini seperti makanan. Hikmat itu seperti tadi rumah, bangunan yang aman, yang tenang. Lalu seperti makanan yang harusnya kita santap. Oh, saya ingat di sini. Seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus, Ia mengatakan apa? Akulah roti hidup. Ya, barang siapa makan roti ini, maka ia akan mengalami kehidupan yang kekal. Yesus menggambarkan dirinya adalah makanan. Dirinya bisa dinikmati orang, artinya apa? Ajarannya bisa dicerna. Karyanya bisa dinikmati oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kalau orang menerima itu, maka ia akan mengalami kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan itu. Persis seperti ini, Amsal juga mengumpamakan orang yang mau belajar itu adalah seperti menyantap roti, lalu kemudian meminum anggurnya. Hidangan yang istimewa dinikmati betul-betul. Nah, saudara-saudara, di sini sekali lagi ini gambaran. Hikmat itu seperti itu. Ketika Anda belajar firman Tuhan, ketika Anda mau diajar, dididik oleh Tuhan sama seperti ini, yaitu Anda sedang menikmati makanan yang super lezat. Maka heranlah kalau orang kemudian menolak ajakan ini, lalu kemudian mengatakan, aku mah begini, dari dulu seperti ini. Ya sudah, seperti itu saja. Tidak pernah akan mengalami perubahan. Nah, saudara-saudara, di sini kita boleh diingatkan kembali ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu begitu nyata, luar biasa. Ia adalah hidangan yang sesungguhnya, yang sudah Allah sediakan buat kita untuk terus belajar. Sekali lagi belajar, ya, belajar dari Tuhan Yesus. Belajar itu akan sangat lengkap kalau Anda mempelajari firman-Nya, Alkitab ini, lalu kemudian merenungkannya, sesudah itu melakukannya, mencoba melakukan. Jangan kemudian kita mengatakan, itu mah di Alkitab, pasti orang-orangnya bisa karena orang-orangnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Anda pun bisa. Tidak mungkin Tuhan mengajari orang, tidak mungkin Tuhan memberikan perintah-perintahnya kalau itu tidak bisa kita lakukan. Masalahnya, kita ini adalah orang bebal atau bukan. Lalu kemudian menarik ayat 6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Ya, buanglah kebodohan. Jadi kebodohan berarti ada nih dalam diri kita. Melekat ada dalam diri kita. Jangan itu kemudian dibawa-bawa terus. Nah, sekarang dikaitkan, apa artinya juga dalam kondisi pandemik ini? Saudara-saudara, Tuhan memberikan akal budi. Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan mendidik kita supaya berhikmat. Jadi dalam hal-hal ilmu pengetahuan, kesehatan, kita bersyukur bahwa Tuhan melengkapi dunia ini dengan orang-orang pandai, dengan mereka yang diberikan talenta untuk meneliti, untuk dengan cermat mengamati, lalu kemudian mencari jalan keluar. Melalui orang-orang tersebut, Tuhan berkarya, yakinlah itu. Maka mereka memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Anda dan saya, untuk dunia ini. Lalu kemudian kita akan mengatakan, wah, bukankah juga mereka banyak pendapat yang salah, berubah-ubah terus. Dulu katanya vaksin bisa menangkal, tapi buktinya ada orang yang 2 kali divaksin, kok tetap saja kena, bahkan ada yang meninggal juga, dan seterusnya. Benar. Tapi kalau dipresentasikan dengan keseluruhannya, saya percaya pasti akan lebih banyak manfaatnya. Ada pendapat, ada saran yang berubah-ubah. Saudara-saudara, itu tentu dikaitkan dengan konteks yang ada. Dan juga keterbatasan memang pengetahuan.
yang pada saat ini harus kemudian menyesuaikan segalanya. Jadi kalau ada sesuatu temuan yang baru lalu kemudian berubah, yaitu adalah tandanya bahwa kita manusia yang berhikmat, yang kemudian akan terus mengembangkannya. Jadi perubahan-perubahan tersebut bukan dipandang sebagai sesuatu yang juga mengerikan, bukan. Oleh karena kita terbatas, lalu kemudian ini adalah hal yang baru, maka kita harus berusaha menyesuaikan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, lalu kalau kemudian orang kekeh dengan dirinya sendiri, mempertahankan kebodohannya itu, dampaknya kalau dalam situasi pandemik seperti ini, dampaknya luar biasa. Bukan hanya orang tersebut yang kemudian mendapatkan akibatnya, bisa orang-orang lain, orang-orang yang dia kasihi, keluarganya, temannya, sahabatnya, juga bisa menjadi korban. Nah, disitulah bahwa kita terus diajari untuk berhikmat. Hikmat harus melalui tempaan dan didikan, tidak datang dengan sendirinya. Harus didorong dengan kemampuan Anda dan kemauan Anda untuk dibentuk, untuk diajar oleh Tuhan. Sebaliknya, dengan tegas Amsal mengatakan, buanglah kebodohan. Sudah saatnya kita tinggalkan kebodohan itu. Saudara-saudara, marilah kita hidup dalam hikmat Tuhan. Kita berjalan dalam hikmat dan kita harus membuang segala apa yang disebutkan dengan kebodohan itu. Karena itu akan membawa risiko yang besar, bukan hanya buat kita, tetapi juga untuk orang-orang yang kita sayang. Biarlah dengan kita menantikan jalan dan kehendak Tuhan, kita juga belum tahu ke depannya seperti apa. Kita yakin kalau kita berjalan dengan hikmat Tuhan, pasti di sana akan ada solusi yang terbaik. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan boleh kembali mengajar, mengingatkan kami untuk kami hidup baik, untuk kami menerima ajaran dan hikmat dari Tuhan, supaya benar-benar kami hidup dalam tuntunan tangan-Mu, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk kemerdekaan negara kami Indonesia. Tapi di tengah-tengah ungkapan syukur kami itu juga, kami tetap terus berdoa agar negeri ini segera bebas dari pandemi COVID-19. Bukan hanya negeri kami, tetapi dunia ini, seluruh dunia ini. Ajar kami untuk berhikmat, untuk sehati sepikir mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami, pergumulan demi pergumulan yang harus kami lewati bersama dengan Tuhan. Biarlah membuat kami semakin hari semakin dewasa. Tuhan, kami percaya ke depan kehidupan kami akan terus Engkau pimpin. Oleh karena itu, biarlah Engkau menguatkan, meneguhkan hati kami. Kiranya rahmat, damai, sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jaga prokes kesehatan. Sayangi orang-orang yang kita cintai dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan sampai ketemu pada perjumpaan kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.